Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mementingkan sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Adz-Dzahabi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal dan Shuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang mengenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, La ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya.
Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari petikan kisah di atas dapat ditarik beberapa pelajaran. Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Nah, itulah kisah sahabat Alqamah yang durhaka kepada orang tua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menuntun kita semua agar selalu birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Ingat, ridho Allah berada di ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, ayah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. 2, guru-guru kita yang telah mendidik dengan ilmu. 3, ayah ibu mertua kita apabila kita telah menikah. Berbakti kepada orang tua akan dilancarkan rezekinya. Berbakti kepada guru akan diberikan berkah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.